Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepfani. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan menjelaskan siklus pendapatan yang dilakukan oleh UD Makmur. UD Makmur memiliki dua kegiatan utama yang menghasilkan pendapatan. Pertama dari kegiatan penjualan tunai dan kedua berasal dari kegiatan penjualan kredit. Pertama akan saya jelaskan flowchart siklus pendapatan dari penjualan tunai UD Makmur. Pertama dimulai dengan pelanggan memilih barang sesuai keperluan dan kebutuhannya yang diinginkan. Dan setelah pelanggan mendapatkan barang yang ingin dibeli, pelanggan langsung melakukan pembayaran yang dilakukan secara manual. Setelah pelanggan berhasil melakukan pembayaran, bukti pembayaran atau bukti transaksi yang dihasilkan langsung diserahkan kepada kasir untuk segera diproses barang yang dibeli. Setelah kasir mendapatkan bukti pembayaran dari pelanggan, kasir langsung membuat laporan penjualan tunai atau LPT dengan sistem komputer. Perkenalkan, nama saya Tegar Prasetyo. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sepfani. LPT yang dibuat oleh bagian kasir dibuat sebanyak 3 rangkap. Rangkap pertama diserahkan ke bagian akuntansi untuk dijadikan arsip. Rangkap kedua diarsip oleh bagian kasir itu sendiri. Dan rangkap ketiga diserahkan ke bagian gudang. Setelah bagian gudang menerima LPT dari bagian kasir, bagian gudang lalu menyiapkan barang dan menyerahkan barang tersebut ke pelanggan. Untuk yang kedua, ini terkait penjelasan flowchart siklus pendapatan dari penjualan kredit UD Makmur. Sebelumnya saya dengan Ayu Rizka. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk 1-3 poin ya. Poin yang pertama, itu pihak pelanggan mulai dengan memilih barang yang kita produksi. Nah, jadi kan kita sebagai penjual atau pedagang itu kan nggak cuma satu barang aja yang kita jual, kan ada beberapa produk. Nah, di sini di siklus ini ditunjukkan bahwa si konsumen ini memulai dengan memilih-milih produk mana yang mungkin akan dipesan. Setelah ketemu apa yang mereka butuhkan untuk dipesan, untuk di sini memesan barang dengan cara membuat purchase order atau timbul yang namanya permintaan pembelian. Nah, poin kedua, saat sudah yang namanya purchase order tadi, pihak pelanggan itu membuat PO dalam 2 rangkap. Nah, 2 rangkap ini, rangkap pertama diserahkan ke bagian penjualan, lalu rangkap yang kedua itu disimpan sebagai arsip. Jadi nggak ada miss ya nanti saat si penjual ini melakukan cross check produk apa yang memang dipesan oleh si konsumennya, lalu si konsumennya juga tahu, sadar gitu apa yang dia pesan kemarin, jadi nggak ada salah-salahan nanti pas nyampe gitu ya. Nah, poin yang ketiga, bagian penjualan saat menerima purchase order dari pelanggan itu nggak selesai di situ aja, tapi ada yang namanya bagian gudang. Nah, bagian gudang ini untuk melakukan pengecekan terkait ketersediaan barang yang dipesan oleh pelanggan. Jadi pas sudah kita terima nih PO-nya dia, si pelanggan, itu kita serahin PO-nya dia ke bagian gudang buat dicek produknya yang dia pesan itu ada atau enggak, ready atau enggak, tapi biasanya sih ready ya. Itu untuk 1-3 poin dari siklus tersebut. Perkenalkan, nama saya adalah Devanti. Di sini saya ingin membahas tentang siklus pendapatan dari kegiatan penjualan secara kredit. Setelah melakukan pengecekan terkait ketersediaan barang yang dipesan oleh pelanggan, bagian gudang membuat catatan ketersediaan barang dan diserahkan ke bagian penjualan. Setelah itu, dari catatan ketersediaan barang yang dibuat gudang, bagian penjualan akan memutuskan bahwa barang tersebut tersedia atau tidak. Jika barang yang dipesan tidak tersedia, maka bagian penjualan akan memberitahukan kepada pelanggan, lalu mempersilahkan pelanggan untuk memilih barang yang lain. Dan jika barang yang dipesan tersedia, maka bagian penjualan akan langsung membuat nota rangkap 3 lalu diserahkan ke bagian gudang. Perkenalkan, nama saya Mustika Alfianti. Melanjutkan penjelasan dari Mbak Adel, untuk rangkap pertama disimpan oleh bagian penjualan sebagai arsip.
Rangkap kedua diserahkan ke pelanggan, dan untuk rangkap ketiga diserahkan ke bagian gudang. Setelah bagian gudang menerima nota pembelian rangkap ketiga dari bagian penjualan, maka bagian gudang menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan. Barang yang sudah disiapkan lalu diserahkan ke bagian pengiriman untuk selanjutnya dikirim ke pelanggan. Setelah itu, pelanggan menerima barang yang sudah dikirim dan pelanggan kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan. Baiklah, saya Yulia Agustin akan melanjutkan pembahasan materi. Yang berikutnya yakni bukti pembayaran dari pelanggan dan nota pembelian rangkap kedua yang sebelumnya disimpan oleh pelanggan akan diserahkan ke bagian pihak penjualan. Dan selanjutnya, bagian penjualan akan menerima dua dokumen tersebut dan memberikan cap lunas pada nota pembelian rangkap kedua. Dan berikutnya, nota pembelian yang sudah dicap lunas akan dibagi menjadi dua, yakni yang pertama akan diserahkan ke pelanggan dan yang kedua akan dijadikan arsip oleh bagian pihak penjualan. Yang terakhir, bagian penjualan akan membuat laporan penjualan dari nota pembelian dan akan menyerahkan laporan penjualan ke bagian akuntansi. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai siklus pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan UD Makmur. Kurang lebih kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.